Nama saya adalah Ibu Sri Adiem, tempat tanggal lahir Purworejo. Waktu itu di tahun 1996 saya mulai jualan jamu di Surabaya. Karena waktu itu saya berhenti kerja di suatu perusahaan dan waktu itu ingin membantu suami untuk menambah penghasilan, jadi saya punya inisiatif untuk berjualan jamu. Memilih jualan jamu seduh karena saya bertujuan untuk memudahkan cara saya menyiapkan bahan-bahan atau persiapan kelengkapan lainnya, dan jamu bungkus adalah bervariasi bermacam-macam produk yang harus saya siapkan untuk berjualan saat itu. Pada saat itu saya mempunyai teman yang sudah berprofesi jualan jamu, maka saya sangat tertarik saat itu dan saya belajar cara menyeduh, cara meramu, dan di mana saya harus belanja jamu itu. Teman baik saya adalah memberi penjelasan dan mengajari saya untuk lebih sempurna cara saya menyiapkan atau menyampaikan menyeduh jamu pada waktu itu. Jualan jamu adalah pilihan saya pada waktu itu untuk membantu pendapatan atau perekonomian keluarga. Di samping itu, karena jualan jamu itu saya bisa sambil merawat anak, mengawasi anak. Karena sebelum saya jualan jamu adalah saya bekerja di suatu perusahaan dan anak saya tidak bisa mengawasi secara langsung, jadi saya mempunyai pilihan khusus untuk berjualan jamu dengan merawat keluarga kami. Saya berjualan jamu menyiapkan dari jamu anak-anak untuk merangsang pertumbuhan anak-anak dan nafsu makan. Jamu khusus remaja saya siapkan jamu pelangsing, jamu galian jingset, jamu jerawat, jamu galian montok. Khusus untuk ibu-ibu yang menyusui juga ada jamu khusus melancarkan ASI. Dan untuk ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang habis melahirkan juga saya siapkan jamu bersalin. Dan untuk bapak-bapak yang merasa kurang puas di dalam hubungan suami istri, waktu itu saya tambahin dari jamu sehat pria, saya tambahi tangkur buaya, anak kijang kencana, juga ginseng. Semua pelanggan yang datang ke tempat saya meminum jamu adalah sesuai dengan permintaan atau keluhan-keluhan yang dia sampaikan kepada saya. Alhamdulillah saya bisa menyiapkan karena saya jamunya dulu lengkap dari berbagai macam merek. Pelanggan-pelanggan saya saat itu beraneka ragam, yaitu dari tukang becak, dari gawe pabrik, dari polisi-polisi, ada dari angkatan darat, angkatan laut, banyak yang berlangganan minum jamu di tempat saya.
di saat berjualan jamu adalah banyak membantu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena saat itu banyak orang yang mempunyai atau menderita penyakit-penyakit khusus dan curhat kepada saya dan kami bisa menolong saat itu. Contoh adalah bapak-bapak yang mempunyai penyakit yaitu kencing manis, itu efek dan dampaknya adalah banyak sekali. Dan saat itu bapak-bapak itu minta tolong kepada saya untuk membantu biar bisa mengatasi, karena kencing manis adalah bisa membuat dampak kalau berhubungan dengan istri adalah efeknya menjadi tidak bisa maksimal. Saat itu saya siapkan jamu untuk menyembuhkan kencing manisnya dan alhamdulillah bisa sembuh. Saya beri jamu-jamu stamina khusus. Banyak bapak-bapak yang berterima kasih kepada saya karena merasa berhasil saat itu bisa sembuh. Para ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang mengeluh kepada saya saat itu, yaitu yang mempunyai sakit keputihan. Juga saya siapkan jamu-jamu keputihan, yang menstruasi, dilep, apa itu semua saya berikan dan saya siapkan jamu saat itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Para ibu-ibu yang saat itu berumah tangga, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, dan sangat mengeluh saat itu dan curhat kepada saya karena belum mempunyai keturunan. Periksa ke dokter adalah karena katanya kandungan lemah. Saat itu saya bisa membantu, saya siapkan jamu untuk menyembuhkan kandungan lemahnya, dan saya beri perangsang jamu-jamu biar mempunyai bibit-bibit anak. Ada saat itu yang sangat berkesan di saya, yaitu tukang becak, karena merasa terlalu payah, terlalu capek. Saya sampai kaget saat itu minta jamu pegelinu itu dengan telur 10. Alhamdulillah, katanya besok sudah merasa enak, Bu. Badan saya enak, alhamdulillah. Dan orang polisi karena saat itu ditugaskan di Sampit saat itu karena kecapean, kepayahan, kelelahan saat itu datang ke tempat saya minta minum jamu supaya bisa fit tenaganya, bisa sehat kembali. Alhamdulillah, juga merasa puas langganan saya saat itu. Banyak perubahan di saat sebelum dan sesudah reformasi. Kejadian itu adalah di awal tahun 1998. Sebelum reformasi ada terjadinya ninja-ninja saat itu. Saya berjualan jamu adalah sangat-sangat memuaskan karena waktu itu banyak orang melekan sampai tengah malam yang minum jamu biar menambah stamina, biar gak capek. Dan dari buka jam 5 sore saya sampai tutup jam 1 malam. Dan tidak lama kemudian terjadinya demo-demo reformasi. Waktu itu jadi agak ada perubahan sedikit karena terjadinya reformasi itu banyak karyawan-karyawan yang
kurangi, ada yang di PHK. Jadi saat itu yang biasa sebelumnya itu orang pabrik jam 10 malam, jam 11 malam pulang kerja itu mampir beli jamu. Setelah di PHK akhirnya berkurang langganan saya. Tidak lama kemudian sudah kembali normal lagi. Sudah ramai kembali. Yang tadinya berhenti dari pekerjaan semula, mungkin ada usaha-usaha lain, jadi kembali lagi membeli jamu kepada saya. Jadi kami juga ramai lagi karena dampak banyak yang di PHK saat itu. Jadi yang sebelumnya ikut jam suktek dan akhirnya otomatis mau berobat ke dokter kan lebih mahal bayarnya, dan memilih jamu itu dianggap lebih ringan karena jamu lebih murah dan dianggap jamu itu herbal. Jadi banyak yang memilih jamu saat itu. Maka langganan saya tambah semakin banyak waktu itu. Langganan saya yang sebelumnya berobat ke dokter karena mempunyai riwayat penyakit, dan saat itu dia bercerita karena takut nanti saya kalau minum obat-obat dari dokter terus karena obatnya mungkin dianggap keras, takutnya kena lambungnya, kena livernya. Jadi langganan saya itu memilih minum jamu saat itu, dianggap jamu adalah lebih bagus. Saya berjualan jamu dimulai awal tahun 1996 dan saya akhiri tahun 2010 akhir, hampir 15 tahun. Kenapa saya saat itu berhenti jualan jamu? Karena usia sudah hampir tua dan anak-anak sudah selesai sekolah semua. Anak-anak sudah ada yang bisa membantu, sudah ada yang kerja, ada yang kuliah, dan yang kecil sudah tamat SMA waktu itu. Jadi saya disuruh istirahat sama keluarga. Nah, karena saya berkeyakinan bahwa jamu itu menurut saya lebih bagus untuk kesehatan, untuk ketahanan tubuh dibandingkan dengan minum obat. Sampai sekarang saya selalu mengkonsumsi jamu. Sepertinya saya minum jamu sehat wanita, pegelinu. Cucu saya ajarkan juga minum jamu sehat anak-anak. Semua cucu-cucu saya juga menyukai semuanya. Alhamdulillah anak saya juga menyukai sampai sekarang. Saya minum jamu gelinu, tapi berhubung sekarang saya sudah tidak jualan seperti dulu, jadi saya cuma menyiapkan apa adanya aja. Satu jamu seduhan pegelinu, ada jeruk, ada telur, garam, madu, sinom, saya juga buat sendiri. Kalau dulu saya waktu jualan, saya menyiapkannya lengkap. Ada jamu seduhannya, ada anggurnya, ada madunya, ada beras kencur, ada ginseng. Saya tuangi air sedikit. Kalau teknik saya dulu pakai sendok
khusus, ini sendoknya kecil, khusus untuk menyeduh jamu. Jadi biar jamunya bisa lumat, bisa halus, dan enak diminumnya, tidak ada gerindil-gerindilnya. Setelah agak lumat, saya tambahin sedikit. Saya kasih tambahin madu, setengah slopi. Karena slopinya ini agak kebesaran, kalau dulu pas, terus saya tambahin garam sedikit. Saya aduk lagi. Saya kasih telur. Saya ambil kuning telurnya aja, yang putih saya saring. Nah, seperti ini. Saya aduk lagi. Saya kasih jeruk. Saya tambahi sinom sedikit biar nggak panas.